Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aleluya Maria Anggrah Kristi dengan nomor induk mahasiswa 204594482 PN 16676. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ujian tengah semester Statistika Pertanian kelas D dengan dosen pengampu Bapak Irwan dan Bu Oki. Oke, langsung aja kita ke soal pertama, yaitu membuat rancangan penelitian di bidang pertanian. Judul yang saya ambil oleh yang saya tetapkan adalah pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan ikan dan produksi padi dalam sistem bina padi. Tujuan dalam rancangan penelitian saya yang pertama adalah mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan ikan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap produksi padi. Dan yang ketiga adalah mengetahui komposisi yang terkandung dalam jenis pupuk yang digunakan. Data yang diperlukan dalam rancangan penelitian saya adalah yang pertama, tinggi padi pada berbagai umur pengamatan dan perlakuan. Yang kedua, panjang akar padi pada berbagai umur pengamatan dan perlakuan. Dan yang ketiga adalah tinggi ikan pada berbagai umur pengamatan dan perlakuan. Dan yang keempat adalah bobot ikan pada berbagai umur pengamatan dan perlakuan. Metode yang saya gunakan adalah metode primer dengan eksperimen. Perlakuan yang diberikan adalah perbedaan jenis pupuk. Dengan P1 adalah pupuk organik cair, P2 pupuk organik cair dan NPK, dan P3 adalah pupuk organik cair, NPK, dan pupuk KCl. Oke, kemudian di soal selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas mengenai variabel random. Variabel random dasarnya memberi harga atau nilai angka kepada setiap elemen ruang sampel dengan fungsi bernilai real. Variabel random ini dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete ini memiliki nilai pada titik tertentu atau nilai berhingga. Contohnya seperti untuk menentukan jumlah angka dari pelemparan dua dadu dan juga menentukan banyaknya gambar pada pelemparan koin. Nah, variabel random discrete ini juga digunakan untuk ruang sampel discrete. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel random continue. Variabel random continue memiliki nilai yang tak berhingga dan tak dapat dibilang. Variabel random continue ini memiliki ruang sampel continue. Misalnya untuk menghitung volume, juga waktu tempuh, jarak tempuh, dan juga bisa untuk menghitung kedalaman suatu perairan. Oke, variabel random apakah yang digunakan dalam rancangan penelitian saya? Yaitu adalah variabel random continue. Kenapa sih kok variabel random continue? Iya, karena di dalam rancangan penelitian saya membutuhkan mencari nilai dari tinggi dan bobot ikan, tinggi padi, dan panjang akar padi untuk mengetahui pengaruh dari jenis pupuk yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah dalam soal tersebut tujuannya adalah mengetahui peluang dan aplikasinya. Diberikan satu kasus yaitu seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Lalu pertanyaan pertama adalah, buatlah tabel kontingensi dari kasus tersebut. Nah, baik. Dalam tabel ini sudah ada keterangan tentang toko pertaniannya, yaitu dari ada toko A dan toko B.
Lalu juga ada kategori bibit, yaitu tumbuh dengan baik dan tidak tumbuh, dan keterangan total. Baik, dari kasus tersebut dijelaskan bahwa total bibit dari toko A adalah sebanyak 600 dan total bibit dari toko B adalah 400 dan jumlahnya adalah 1000. Dari kasus yang telah disampaikan tadi juga diketahui bahwa dari toko A terdapat bibit yang tidak tumbuh sebanyak 60. Maka dapat kita cari bibit yang tumbuh dengan baik dengan 600 dikurangi 60. Sehingga bibit yang tumbuh dengan baik sebanyak 540. Kemudian diketahui juga dari toko B, bibit yang tumbuh dengan baik sebanyak 320 dengan total 400, maka bibit yang tidak tumbuh adalah 80. Dalam tabel ini juga telah disampaikan bahwa kategori bibit yang tumbuh dengan baik memiliki total 860 dan bibit yang tidak tumbuh baik dari toko A dan toko B memiliki total 140. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Nah, dalam mencari peluang, kita menggunakan rumus PA NA per NS, dengan NA adalah ruang atau banyaknya kejadian, dan NS adalah ruang sampel. NA di sini adalah total bibit tumbuh dengan baik, dan NS-nya adalah total semua bibit. NA-nya adalah total bibit tumbuh dengan baik karena yang ditanyakan adalah kejadian tersebut. Dan sampelnya, maksudnya diketahuinya adalah jika sebuah bibit dipilih secara acak, berarti kan secara keseluruhan, makanya digunakan total semua bibit. Lalu kita langsung masukkan aja nilainya 860 dibagi 1000, yaitu 0,86 atau dapat dinyatakan dalam persentase, yaitu 86%. Soal yang selanjutnya adalah, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Masih dengan rumus yang sama, NA per NS, dengan NA adalah banyaknya kejadian dan NS adalah ruang sampel, maka peluangnya yaitu adalah NA, bibit tidak tumbuh toko B, dan NS adalah total semua bibit toko B. Kenapa kita menggunakan hanya toko B? Karena di pertanyaan poinnya adalah di toko B. Oke, kita masukkan nilainya. Bibit tidak tumbuh toko B adalah 80 dan total semua bibit toko B adalah 400. Sehingga peluang yang kita dapatkan adalah 0,2. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Tetap dengan rumus yang sama, NA per NS, maka NA-nya adalah bibit tidak tumbuh dari toko A, karena yang ditanyakan kejadiannya adalah peluang bibit tersebut berasal dari toko A. Dengan NS, total semua bibit tidak tumbuh. Nah, karena yang ditanyakan adalah peluang bibit tersebut itu adalah bibit yang tidak tumbuh. Sehingga kita dibutuhkan mencari NS-nya adalah dari yang total tidak tumbuh. Oke, langsung aja kita masukin nilainya. Bibit yang tidak tumbuh dari toko adalah 60 dan total semua bibit yang tidak tumbuh adalah 140. Kita dapatkan 3/7, kita sederhanakan menjadi atau kita desimalkan menjadi 0,428. Oke, selanjutnya adalah soal mengenai distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu apa sih? Nah, distribusi Poisson itu adalah distribusi probabilitas diskret dan juga distribusi Poisson ini termasuk pendekatan distribusi binomial saat jumlah percobaan cukup besar dan peluang sukses yang kecil. Distribusi Poisson itu dapat menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Nah, contoh kasus yang sering kita temui atau yang sering kita kaitkan dengan distribusi Poisson adalah misalnya untuk mencari banyaknya amoeba yang membelah diri dalam 1 jam. Jadi dari 1 jam itu kan terdiri dari 60 menit nih, teman-teman. Jadi misalnya dari satu amoeba bisa memecah atau bisa membelah diri itu dalam 1 menit menjadi 2, terus yang 2 menjadi 3, dan
jadi 4 itu kemungkinan besar bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Lalu contoh kasus yang kedua adalah misalnya untuk menghitung banyaknya mobil warna biru yang melintas di jalan tol dalam sehari. Nah, ini kapasitasnya lebih besar nih, sehari. Sehari terdiri dari 24 jam, 24 jam terdiri dari banyak menit ya, 1 jam 60 menit seperti itu. Jadi semakin besarlah data percobaannya seperti itu. Kemudian, contoh yang paling sering ditemui adalah antrian. Antrian terutama di antrian di kasir nih teman-teman, contoh mudahnya. Jadi di dalam misalnya dalam 1 menit ada satu atau 2 pengunjung yang mengantri, atau bahkan dalam 1 detik ada 2 pengunjung yang saling mengantri, atau bahkan juga bisa per detik. Jadi pengunjungnya bersama-sama untuk mengantri seperti itu. Jadi saya simpulkan kembali bahwa distribusi Poisson dalam binomial akan terjadi saat memiliki nilai percobaan yang cukup besar dan peluang suksesnya yang kecil. Oke, selanjutnya adalah ini adalah jurnal yang kelompok 4, kelompok saya kaji, yaitu mengenai model antrian kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Kendari. Variabel yang dimiliki distribusi Poisson dalam jurnal ini adalah yang pertama, waktu antar kedatangan kapal. Yang kedua, jumlah kedatangan kapal per satuan waktu. Yang ketiga, jumlah pelayanan per satuan waktu. Dan yang keempat adalah lama pelayanan. Nah, mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan dalam penelitian yang kelompok kami kaji? Jadi menurut Purdianto 2004, yang kami temukan dalam jurnal tersebut juga, untuk memecahkan masalah antrian dengan jalur ganda secara sistematis atau persamaan baku sistem antrian perlu memenuhi asumsi berikut ini. Yang pertama, distribusi kedatangan merupakan distribusi Poisson, di mana secara statistik kedatangan akan bersifat random. Iya benar banget ini. Jadi kedatangan itu tuh bersifat random karena dalam 1 jam itu bisa aja datang banyak pengunjung dengan jumlah yang bervariasi atau random ini. Lalu yang kedua, pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial itu apa sih? Jadi, distribusi eksponensial ini adalah distribusi yang dimiliki oleh variabel random continue X, seperti itu. Atau juga distribusi eksponensial dalam antrian dapat dikatakan untuk menandai waktu pelayanan sebagai kejadian, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah disiplin antrian adalah first come, first serve. Jadi ini udah sering banget pastinya kita dengar, kalau yang antri duluan pasti mendapatkan pelayanan pertama, seperti itu, untuk mendisiplinkan antrian. Lalu yang keempat adalah jumlah konsumen maupun panjang antrian yang tidak terbatas. Jadi kita tidak terlalu banyak ya tadi itunya si konsumen atau pengunjung yang datang sehingga dapat dikatakan tidak terbatas seperti itu. Nah, lalu yang kelima adalah tingkat pelayanan mu harus lebih besar daripada tingkat kedatangan lambda. Nah, jadi di dalam jurnal tersebut ada juga persamaan yang disampaikan, yaitu P sama dengan lambda per mu, dengan P adalah faktor utilitas sistem, dan lambda adalah jumlah kedatangan kapal rata-rata persatuan waktu yang dibagi dengan mu, jumlah kapal yang dilayani persatuan waktu. Begitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya dan salahnya mohon maaf. Have a nice day. Thank you.